Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk belajar dan mencari puzzle-puzzle ilmu agar keilmuan kita terus Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Dan jangan lupa ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku dan tambahkan lagi ilmu-ilmu itu untuk diriku. Ini terus diulangi teman-teman sekalian supaya tiada hari tanpa ada ilmu kecuali terus bertambah. Saat ini di beberapa tempat sedang berada di musim panas. Ada yang di musim kemarau, ada yang musim panas tapi berangin, di malam harinya gerah. Terkadang di sebagian tempat di malam harinya menjadi sangat dingin. Ini kondisi di mana bumi kita ini teman-teman sudah tua dan bumi kita ini sudah mulai mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala karena beratnya yang ia ingin rasanya dunia ini memuntahkan apa yang ada di dalam dan membersihkan dirinya dari segala sesuatu yang menginjakkan kaki di atas muka bumi ini. Maka musim pun di tempat kita di Indonesia ini tidak lagi seperti di tahun-tahun kita masih kecil mungkin ya. Di tahun 90-an, di tahun 80-an itu masih eksis, musim itu masih bisa ditebak. Sekarang musim panas, besok musim hujan, besok lagi musim dingin dan seterusnya. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saat ini musim sudah tidak lagi seperti dahulu ya. Musim saat ini silih berganti dengan sangat cepat dan terkadang satu musim itu berjalan sangat lama. Nah, pergantian musim itu membutuhkan effort yang lebih besar daripada tubuh kita untuk dia bisa menyeimbangkan diri dengan musim. Dia bisa beradaptasi dengan musim. Sehingga tubuh kita membutuhkan perhatian yang lebih besar lagi agar ketika pergantian musim yang itu tidak membuat seseorang lebih mudah sakit. Maka pola makan, pola aktivitas, ya, pola nutrisi, olahraga ini harus teman-teman mulai perhatikan. Kalau tidak, maka kita menjadi target yang lengah, padahal kita sedang diintai oleh banyak penyebab penyakit. Kita ingat kemarin teman-teman sekalian yang ikut di food combining, nampaknya ini yang ikut di food combining semua nih ya. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Kita masih ingat bahwa manusia itu memiliki raga, ini materi kemarin ya, dan manusia itu juga memiliki roh. Raga ini teman-teman butuh nutrisi dari semua yang kita makan. Butuh dijaga dengan menggerakkan tubuh dengan cara berolahraga. Olahraga nanti ada dua ya, ada olahraga fisik dan ada olahraga kardio, jantung. Olahraga untuk rangka dan olahraga untuk ruh kita, untuk jantung kita, disebut dengan kardio.
Kita masih ingat kemarin bahwa makanan itu mempengaruhi nutrisi untuk tubuh kita. Dan ternyata makanan tadi pun yang menutrisi tubuh kita nanti akan mempengaruhi ruh dan jiwa kita. Ya. Dan itu bisa menyebabkan penyakit yang tidak kita ketahui dan tiba-tiba muncul begitu ya. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menuliskan 10 penyebab penyakit yang seringkali diabaikan oleh manusia. Salah satunya yang beliau tuliskan adalah makanan. Ya. Karena hanya dari makanan itu teman-teman kita bisa sehat atau kita bisa sakit. Karena sel kita, struktur terkecil di dalam tubuh kita membutuhkan nutrisi, yaitu dari makanan kita. Beliau rahimahullahu taala ya pernah berkata, kebanyakan makan ya. Orang-orang yang makannya itu terlalu bervariasi ya, maka akan merusak hati. Jadi makan yang terlalu banyak dengan varian yang sangat beragam dapat merusak hati dan mematikan cahaya hati. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kan menyebutkan bahwa penyakit itu ada dua, ada penyakit dari jiwa, rusaknya hati, dan ada penyakit raga, yaitu rusaknya raga manusia. Ya, dan ini satu dengan yang lainnya saling berkaitan, teman-teman. Kalau raga rusak, maka ruh juga akan rusak. Kalau ruh rusak, maka raga juga akan rusak. Ternyata makanan kita ini dapat mempengaruhi perilaku dan tutur kata kita. Dapat mempengaruhi perilaku dan tutur kata-kata kita. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Ibnu Hasan At-Turjani, beliau mengatakan pekerjaan dan ucapan seseorang ini bergantung dari apa yang mereka makan. Kalau bagus yang mereka makan, pas yang mereka makan, maka pekerjaan yaitu dari al-atraf al-arba'ah atau tangan, kaki, kepala, gestur badan itu juga akan bagus. Serta ucapan, akhlak, dan adab juga akan bagus. Demikian yang disampaikan oleh para ulama yang ada di zaman dahulu. Kemudian roh kita ini dinutrisi oleh dari mana dia turun, yaitu dari langit ya kita tahu. Berarti dengan nasihat, ya kemudian dengan Al-Quran, ya kemudian dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Perlu teman-teman catat, berkumpul dengan orang-orang yang kalimat-kalimatnya selalu thayyibah, ya kemudian nasihat ya dan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jiwa dan raga kita ini ternutrisi, roh kita menjadi tenang dan raga kita menjadi sehat. Sehingga kita mulai berpikir bahwa manusia itu tidak hanya raga, tetapi manusia juga punya jiwa dan manusia juga punya roh. Maka semua penyakit yang masuk akan mempengaruhi dua kategori ini. Apapun penyakit itu teman-teman sekalian, baik dari medis seperti bakteri, virus, kemudian dari kuman dan lain sebagainya, pasti mempengaruhi satu tubuh manusia, yaitu jiwa, raga, dan roh. Maka konsep seorang praktisi holistic system, dia akan mengotak-atik jiwa dan raga seseorang. Ya, dia akan mengotak-atik jiwa dan raga seseorang agar ketika dia sembuh, benar-benar sembuh secara holistik, dia bisa menjalankan hidup dengan baik dan dia juga bisa beraktivitas dengan baik. Sehingga sehat dan sakit ini seperti pasangan siang dan malam. Dia akan terus silih berganti, berulang. Sebentar sakit dan sebentar sehat.
Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan sebuah nasihat kepada kita, perhatikan 5 hal sebelum datang 5 hal. Igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan oleh kalian 5 hal sebelum datang yang 5 hal berikutnya. Di antaranya adalah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Karena ini akan saling bergantian datangnya, baik itu dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang lama. Dan memang sehat ini teman-teman sekalian sering kita abaikan. Sering sekali kita abaikan. Dicap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali membuat seseorang itu terlalai, yaitu masa sehat dan ketika waktu luang. Apa itu? Ketika masa sehat, kita sering mendapatkan jamuan-jamuan dan teman-teman kita berkata, sudahlah, masih sehat, makan saja. Nanti kalau sakit baru kita berhenti makan. Dan saya pribadi sering mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Hati-hati teman-teman sekalian. Silahkan boleh makan makanan hidangan yang sudah dihidangkan, kita harus makan. Ya. Namun kalau kita memakannya dan dapat mencederai kita, maka kita bisa menolaknya dengan cara yang baik. Karena ketika kita sakit, racun yang tertumpuk dari makanan-makanan yang kita makan dalam waktu yang panjang itu akan memperberat proses detoksifikasi daripada liver. Dalam kedokteran tibbun nabawi, semua makanan akan menjadi darah, dan darah itu akan disimpan di dalam qalbu, disimpan di dalam al-kabid atau liver. Maka kita punya pilihan, mau simpen darah yang bagus atau mau simpen darah yang jelek. Masing-masing kita punya pilihan. Maka saya mengajak diri saya pribadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada segenap teman-teman yang hadir pada malam hari ini, taruhlah dan siapkanlah storage blood yang bagus di dalam liver. Ternyata sehat dan sakit ini mendasari keseimbangan. Kenapa? Dengan adanya sakit, tubuh kita bisa menjadi lebih kuat. Bagaimana itu? Imun kita terlatih. Ya, kalau di medis nanti ada imun, ya, ada sel darah putih, ada dan kawan-kawannya sel darah putih itu. Dan kalau di TCM atau di traditional medicine kita sebutnya dengan Qi, ya, pertahanan tubuh daripada energi Qi itu sendiri. Kemudian ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kita diajari untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Ia limpahkan. Sakit ringan yang diabaikan, sakit ringan yang diabaikan akan menjadi penyakit yang membandel dan sulit disembuhkan pada waktunya. Demikian kesehatan yang diabaikan akan menjadi inang penyakit yang mengintai. Ya, sehingga kita harus berhati-hati teman-teman sekalian. Sakit pun kita nggak boleh, ya sudah saya sakit, ini takdir Allah buat kita. Itu keliru. Karena konsep tawakal adalah berikhtiar dan berdoa. Bukan duduk manis dan mengatakan, ya sudahlah saya sakit, nikmatin aja. Tidak demikian. Al-ikhtiyar yakunu at-tawakkul yakunu ma'al ikhtiyari wad du'a'i wad dawa. Ya. Tawakal itu adalah kita berikhtiar mencari obat, berdoa dan minum obat. Di situ kita akan mendapatkan pahala. Kemudian kesehatan, ya, apabila diabaikan ini akan menjadi inang penyakit ini nih. Kalau sudah menjadi inang, maka dia punya rumah di dalam tubuh kita. Sebagaimana syaitan itu juga punya tempat di dalam tubuh kita dan dia mengalir di dalam darah. Nabi kita mengatakan inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia melalui dam
atau melalui pembuluh darah. Ya. Sakit adalah kondisi yang imbalance, yang tidak balance, yang tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan ini pasti disebabkan oleh salah satu daripada faktor ini atau keduanya atau bersamaan. Dan garis besar nanti ada 4 penyebab penyakit. Yang pertama adalah dari faktor luar. Apa saja? Seperti angin, kemudian udara yang sangat dingin atau makanan yang terlalu dingin, kemudian udara yang panas, makanan yang terlalu panas, kemudian kelembaban di alam sekitar kita, atau lembab yang ada di dalam rumah kita karena minimnya ventilasi. Ya. Kemudian musim panas kering, ya seperti pada musim kemarau, ya ini juga dapat menyebabkan penyakit. Dan yang terakhir adalah karena api. Nah, api ini bersifat panas yang membakar, panas yang terlalu tinggi, dan ini biasanya terjadi pada musim panas yang sangat panjang. Kita coba lihat satu persatu. Ya, angin. Bapak, teman-teman sekalian, teman-teman coba untuk merenungi bagaimana angin itu berhembus, bagaimana angin itu menyambar semua tempat, dan bagaimana sifat daripada angin itu. Angin ini sangat mudah menyerang tubuh, terlebih ketika berkeringat dan saat tidur. Di dalam keilmuan tradisional, ketika kita tidur, energi yang membentengi tubuh kita sebagai tameng dari penyakit itu akan masuk melindungi organ. Kemudian pori-pori kita cenderung terbuka, apalagi di saat yang panas. Nah, angin yang datang menyapa kita begitu itu akan masuk melalui pori-pori dan menyebabkan penyakit karena angin. Dan angin ini dapat menyebabkan sumbatan. Sumbatan ini bisa menyebar kemana titik. Di mana sumbatan itu menetap, maka di situ biasanya terjadi penyakit yang kita sebut dengan stagnasi Qi atau stagnasi Shi darah. Bisa jadi benjolan ya, kemudian bisa jadi penyakit yang pusing dan lain sebagainya. Uniknya, angin ini teman-teman dia punya sifat menyebar dan mudah berpindah. Kalau teman-teman punya sakit nyeri dan itu nyerinya berpindah-pindah, maka pastikan itu angin. Karena sifat angin itu berpindah-pindah. Ada beberapa manifestasi yang dikaitkan dengan angin. Karena dia mudah berpindah, maka perubahan penyakit ini sangat cepat. Tiba-tiba membaik, tiba-tiba sakit lagi. Tiba-tiba state sakitnya menjadi lebih besar lagi. Ya. Kemudian ini sangat mudah menyebabkan pusing, ya. Menyebabkan nyeri sendi, pembengkakan pada wajah, serta takut berkeringat. Ya, ini lebih suka diem, mager. Ya. Kemudian gangguan pada tenggorokan. Nah, contoh nih, misalnya sifat patogen angin bergantung pada keadaan sekitar. Bisa menjadi angin panas, bisa juga menjadi angin dingin, bisa menjadi angin lembab, kering, atau api. Ya, pernah kita contohkan bahwa angin itu seperti bus. Di dalam bus, siapa saja bisa masuk. Maka angin itu tidak berdiri sendiri. Dia selalu membawa sifat yang menyertainya. Entah itu dingin, panas, lembab, kering, atau api. Baik, pertanyaan nih buat teman-teman yang pernah ikut kelas combining kemarin atau yang ikut di grup THM ya. Angin itu bisa dari luar dan bisa dari dalam.
sumber angin dari dalam itu dari organ mana? Ada yang masih ingat? Organ paru gitu. Organ paru. Belum tepat. Maka silahkan dicoba lagi. Hati. Iya, dari organ, Dibuka-buka dulu nih. ya dari organ liver. Liver ini adalah yang memiliki peran penyumbang angin yang sangat besar di dalam tubuh kita. Ini saya tidak ingin mentafsirkan sendiri ya teman-teman. Organ liver itu berada di sisi kanan apa kiri tubuh kita? Organ liver Kanan. sisi kanan. Eh, ada yang kiri, ada yang kanan. Mana yang benar nih? Kanan. Ya, sisi kanan. Kalau tahiyat akhir itu posisi kita menjepit liver dan meregangkan otot lambung. Betul tidak nih? Betul, Ustaz, kalau misalnya dilihat dari gerakannya seperti itu. Iya, ya. Jadi kita seakan-akan memeluk tuh sisi liver untuk menenangkan liver itu. Bahwa dunia ini hanya sebentar dan apa yang kita angan-angankan itu bisa membunuh kita dan seterusnya. Sehingga kita diperintahkan ketika sholat di tahiyat akhir itu benar-benar kita seperti memeluk, memencet liver itu agar jiwa liver tidak terlalu tinggi. Mungkin ada yang bertanya nih, apa iya jiwa liver itu selalu tinggi? Ada sebuah kisah, suatu ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam ini lagi kumpul dengan para sahabatnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah kayu. Kemudian beliau menggambarkan kotak. Beliau menggambarkan kotak dan beliau mengatakan ini adalah bingkai kehidupan manusia. Jadi bingkai kita itu terstruktur teman-teman sekalian seperti kotak lah. Kemudian beliau menggambarkan dari luar garis yang bawah terus beliau tarik ke atas dan beliau mengatakan ini angan-angan manusia yang melebihi bingkai kehidupan manusia. Jadi angan-angan kita tuh jauh banget, jauh sekali. Kemudian beliau menarik garis dengan tegas sehingga disifati tanah itu sampai terbongkar dari sisi kanan ke kiri atau kiri ke kanan dan beliau mengatakan dan ini kematian yang akan memutus angan-angan manusia. Ya, ini menggambarkan jiwa liver, jiwa kita itu pengennya jauh dan ini yang membuat banyak manusia lupa daratan. Ya, keinginannya terlalu tinggi sehingga dia tidak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada penyakit yang bersifat dingin. Penyakit dingin ini tentu saja banyak terjadi di musim dingin. Ini ada gambar salju ya. Ya kalau di Indonesia mungkin tidak ada salju tapi kita bisa merasakan musim yang begitu dingin hingga menyengat tulang. Dan ini sangat mudah sekali menyerang orang-orang yang gemar menggunakan pakaian tipis. Nih para laki-laki nih biasanya eh, bajunya itu tipis-tipis ya. Kadang-kadang nggak suka pakai kaos dalam. Maka saran saya pakai kaos dalam. Ini kalau yang perempuan mungkin sudah pakai baju dalam, pakai kaos dalam, pakai daster, jilbab ini ketutup dari angin lebih kecil. Ini yang laki terutama ini ya supaya menggunakan pakaian yang lebih tebal terutama di musim dingin dan ketika keluar berkendara. Terpapar dingin setelah berkeringat ini juga berbahaya. Jadi ini saran ya, saran dari saya pribadi untuk sahabat-sahabat yang gemar berolahraga, jangan di bawah AC kalau bisa. Ya, saya mengatakan demikian karena saya juga suka dengan dunia olahraga. Setelah memperhatikan banyak sekali teman-teman yang berlatih di bawah AC, ini cenderung menyebabkan penyakit tipe dingin, tapi internalnya panas.
Ya, ini nanti bisa menyebabkan penyakit disharmoni ginjal dan jantung atau yang lainnya. Kemudian kita pencegahan. Jadi ini biasanya kalau orang-orang dulu habis hujan-hujan enaknya minum jahe, minum teh hangat, karena memang itu obatnya. Kalau tidak demikian maka tubuh menjadi dingin dan dingin ini akan memaksa panas tubuh untuk memanaskan tubuh. Nanti cepat habis yang qi namanya. Cepat habis unsur panas di dalam tubuh kita. Kemudian terpapar angin dingin jangka panjang. Ini yang biasanya kerja di bawah AC ya. Mohon maaf, memang adanya begitu ya. Setiap hari memang kantornya ber-AC, ya. Maka terpapar angin dingin jangka panjang. Saya sering menyarankan kalau sudah pulang minta digosokin oleh keluarga, anak, istri supaya tidak menjadi penyakit tipe dingin. Nah, di sini dia poin yang sangat penting, teman-teman, bahwa dingin itu adalah dingin patogen atau yang disebut dengan yin patogen. Dan ini dapat mengkonsumsi, menghabiskan yang qi tubuh kita. Kalau sudah habis maka kita akan sakit. Biasanya jadi demam menggigil. Yang dapat kita lihat ketika kita terpapar dingin, ini anggota gerak kita jadi dingin, kemudian diare dengan khas makanan yang belum dicerna. Makan kangkung, ada tuh butiran-butiran kangkung yang keluar. Bahkan ada kangkung yang masih utuh keluar, ya, atau yang makan lainnya lah ya. Nah, ini berarti kita dingin. Ada yang masih ingat kemarin lambung kita bagaimana dia mencerna makanan? Caranya bagaimana? Secara tradisional, Tibun Nabawi. Siapa nih? Ada yang masih ingat nggak nih? Lambung kita itu mencerna makanan membutuhkan energi. Ini ada yang jawab nih. Oh, nggak ada. Energi panas. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim, kemudian Al-Imam Al-Mustaghfiri menyebutkan bahwa lambung kita itu seperti wadah yang dipanaskan oleh 5 pemanas tubuh. Jantung, al-qalbu, kemudian liver, al-kabid, kemudian limpa, at-tihal, kemudian eh, lemak yang ada di depan, syahm fi fil amam ya, atau yang lemak yang ada di lambung, kemudian lemak yang ada di perut dan lemak yang ada di tulang belakang. Jadi lambung kita dimasak dengan dipanaskan dari 5. Ya. Jadi kalau terlalu banyak makan yang dingin-dingin, terlalu banyak minum yang dingin-dingin, buah yang sangat rutin, ya saya katakan sangat rutin, maka ini akan merusak yang qi tubuh. Ya. Jadi ada orang yang saat ini makannya itu nggak makan nasi lagi, gitu ya. Jadi pagi itu buah saja. Bagus di tubuh betul, tetapi yang kalah nanti unsur panas di dalam tubuh kita. Hingga pada suatu saat ketika unsur panasnya padam, dia akan menjadi orang yang sangat mudah sakit. Nasallallahu alaihi. Di dalam TCM, panas itu ditimbulkan dari 2 organ, ginjal dan jantung. Jantung diibaratkan seperti matahari yang menyinari bumi. Kemudian ginjal itu seperti magma yang menghangatkan dataran. Terlalu sering mengkonsumsi yang dingin-dingin maka akan memadamkan panasnya jantung sehingga seseorang mudah terkena penyakit yang menginvasi paru-paru. Kemudian pada saatnya nanti akan padam juga api yang ada pada ginjal sehingga seseorang mudah terkena penyakit tulang. Para kedokteran Arab klasik mengangkat tangan ketika penyakit telah masuk kepada tulang.
karena sudah masuk di derajat yang dalam sekali. Nanti teman-teman mengenal namanya penyakit Piao Li. Kalau Li itu sudah di dalam dia. Mohon maaf ya, ini agak mendengung suara saya juga. Kemudian ada penyakit panas, teman-teman. Penyakit panas. Tentunya penyakit panas ini pasti berada pada musim panas atau suhu yang memang panas, berada di pabrik nih, yang bekerja di pabrik misalnya. Kemudian di rumah, apartemen atau penginapan yang memang ventilasinya sangat buruk. Seseorang bisa terkena penyakit panas. Ciri-cirinya panas ini menyebabkan mudah berkeringat sehingga mengkonsumsi cairan tubuh. Jadi kalau kita mudah berkeringat harus banyak minum, teman-teman. Jangan disuguhi jahe atau kopi. Ya, karena itu dapat mengeringkan cairan. Sehingga lucu ketika seseorang sedang kepanasan carinya kopi atau teh, ya sama ya. Maka kalau mudah berkeringat carilah minuman-minuman yang segar. Kemudian menyebabkan haus, lidah, mulut kering dan nadi bergelombang. Pada paparan yang lama dapat menyebabkan koma dan stroke tipe panas. Jadi nanti ada stroke tipe dingin. Ini secara tradisional ya. Panas patogen sering bergabung dengan lembab patogen. Ditandai dengan pusing yang berat, kepala terasa berat, rasa penuh di dada, mual, dan hilang nafsu makan, tinja lembek, gelisah, dan haus. Ini ada catatan kecil. Gelisah ini teman-teman sekalian secara tradisional adalah panas yang masuk menginvasi jantung dan perikardium. Ini di dalam bab mimpi secara kedokteran timur ini ada bahasan unik tentang mimpi. Ada mengatakan mimpi itu gunanya tidur. Kalau mimpinya terbang itu ada kaitannya dengan sihir. Kemudian gelisah ini adalah panas yang naik ke otak sehingga mengganggu aktivitas gelombang otak ketika tidur. Mungkin teman-teman yang pernah belajar di neuroscience atau di medis ada namanya RM, NRM dan lain sebagainya. Di situ ketika angin itu masuk ke kepala maka akan mengganggu siklus tidur ya dan bisa menyebabkan gangguan tidur sampai kepada gangguan nafas. Tiba-tiba apneu ya, hilang nafas. Mungkin di orang-orang praktisi rukyah mengatakan ketindihan. Ya, boleh-boleh saja ya nanti digabungkan pemahamannya. Ini ada bahasan yang unik tentang gelisah. Kemudian rasa haus. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, rasa haus itu muncul dari mana? Dari organ mana? Ada yang masih ingat nggak nih? Rasa haus itu muncul dari organ Paru-paru, Ustaz. paru-paru, sehingga kalau orang yang terus-terus kehausan maka paru-parunya kondisinya, kalau seseorang ini berulang hausnya nih biasanya pada orang polidipsi ya, gejala diabetes itu kan haus terus. Itu paru-parunya kondisinya bagaimana? Kering ya, Ustaz? Kering, betul. Nah, kalau sudah sering minum karena paru-paru kering, ini hati-hati dengan makanan yang bergoreng, makanan-makanan yang asam, karena nanti asam bisa menjadi kering juga tuh. Nah, nanti tanda-tanda nih, mulai sering haus, ya itu biasanya paru-parunya kering. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, paru-paru itu kering, dia kan unsurnya logam ya. Paru-paru itu kering, yang paling sering membuatnya kering dari internal apa kira-kira? Yang sering Sedih. membuat paru-paru kering, baik sedih secara jiwa, betul. Yang ngomporinnya siapa? Yang ngomporin liver ya, Ustaz?
Iya, liver secara jiwa. Liver dengan lambung itu bersebelahan kan ya. Lambung emosinya adalah lambung punya emosi yaitu Berpikir. berpikir. Ini lambungnya sudah, livernya sudah panas, berkuar-kuar, ini mikirnya terlalu ekstrim, maka paru-paru akan tergencet oleh dua organ. Liver yang membakar paru, kemudian lambung menyusahkan paru. Lambung itu anak apa ibu daripada paru? Paru adalah anak ya daripada lambung. Jadi ini bisa kemana-mana ya, tapi sudah betul tadi haus ini adalah dari paru-paru. Sehingga konsepnya adalah kembali kepada ketenangan. Kalau saran dari Tuhan kita Sang Pencipta adalah zikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir di sini bisa bermakna banyak ya. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda tentang dunia ini, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah. Dunia ini semuanya dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala kecuali beberapa hal, di antaranya adalah zikir dan yang berkaitan dengan zikir seperti talibul ilmi, nasihat menasihati dan lain-lainnya. Itu dapat menguatkan kembali paru-paru itu. Baik. Kemudian maaf. Oh iya, sudah. Kemudian ada lembab. Nah, lembab ini unik ya, lembab ini. Dia terjadi di antara musim panas dan musim hujan. Kalau masih di tengah-tengah nih, ini masih hujan, tapi kok sudah masih panas, teman-teman harus coba merasakan ini lembabnya condong ke musim panasnya atau lembabnya condong ke musim hujan. Kalau sudah masuk musim hujan maka jarang panas. Tetapi kalau masih di tengah-tengah ini yang imunnya rendah biasanya jadi drop. Karena tubuh harus beradaptasi dengan dua keadaan. Ini masih panas nih tapi hujan. Paginya sampai siangnya panas, kering. Sore sampai malamnya dingin, lembab. Nah, ini biasanya tubuh kita akan sangat cukup sulit ya. Apalagi teman-teman yang punya kelemahan limpa, ini biasanya sulit untuk beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Di sini perlu kita rasakan. Ini banyakan panasnya atau hujannya nih. Kalau banyakan panasnya maka cenderung lembabnya ke arah panas. Kita harus buang lembab panas itu dengan teknik. Ada yang masih ingat 4 unsur? Kalau sindromnya panas dan lembab, maka teknik pengobatannya adalah di panas lembab, dingin dan Dikeringkan, dingin Dingin dikeringkan. dingin dan kering, Ustaz. dikeringkan. Iya, jadi panas lembab obatnya dingin dan kering. Bebas nanti bisa dengan makanan dan lain sebagainya. Yang sifatnya ada dingin tapi kering. Kemudian kalau banyakkan hujannya nih, paling di sinar matahari hanya di pagi hari beberapa waktu saja, kemudian hujan sampai malam. Berarti lembabnya ke hujan. Hujan itu dingin apa lembab? Air hujan. Air hujan dingin. Dingin ya. Dingin. Iya, hujan itu cenderung dingin. Jadi sindromnya menjadi dingin dan lembab. Bagaimana cara kita kalau kita terkena sindrom dingin dan lembab? Bagaimana cara kita mengobatinya? Konsepnya harus Panaskan. Panas dan dikeringkan. Kering. di sini jahe itu masih ada lembabnya sih. Habbatus sauda itu masih bisa masuk. Jadi kita tinggal mainkan polanya saja. Lembab ini teman-teman itu ditandai dengan ciri khas khusus yaitu berat dan kental. Jadi kalau badan kita terasa berat, ini kita terkena sindrom lembab. Kira-kira nih, mohon maaf ya. Kira-kira kalau kita terkena lembab,
kemudian darah kita menjadi kental yang ditandai dengan ekstremitas terasa berat, baal, kemudian kepala juga terasa berat. Kira-kira makanan yang atau herbal yang sifatnya kental itu bisa masuk nggak? Kental Tidak itu kan bisa. sifatnya lembab. Tidak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Apa yang terjadi kalau tetap kita paksakan kelembaban itu masuk ke dalam tubuh kita? Kan akan menjadi tambah ini kental. Betul, akan menjadi tambah bengkak lagi tuh, ya. Sehingga yang kepayahan nanti organ yang mencerna kelembaban itu, limpa. Padahal limpa organ yang nggak suka lembab, ya, nggak suka lembab, ya. Maka hati-hati dengan kelembaban. Baik. Kemudian lembab ini sangat mudah menyebabkan sumbatan dan dia juga sifatnya lengket. Nah, di sini ada saya ingin menambahkan satu poin. Kurma at-tamr itu sifatnya apa? Ada yang tahu mungkin? Panas kering, Ustaz. Panas Panas. kering, Lembab panas. lembab panas. Yang mana nih yang benar nih? Kalau Yang mana yang benar nih, panas kering apa lembab panas? Sweet dulu nih. Oke. Kalau yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi tentang al-asma al-atimah, ya, tentang makanan-makanan, itu sifatnya adalah harun rotbun, panas dan lembab. Kalau kurma dimakan secara langsung dalam jumlah yang banyak, kira-kira bagus nggak nih buat tubuh kita, terutama yang tipe-tipe sanguin dan pragmatik, tipe-tipe lembab. Bagus nggak nih teman-teman? Tipe panas lembab dan dingin lembab. Kalau makan kurma kebanyakan, bagus nggak nih? enggak juga. Dalam keilmuan tabib, ya teman-teman, kurma itu dapat mengotori darah. Kurma kalau dimakan begitu saja, ini kadang kita di Indonesia, ya, karena sekarang kan kurma itu mudah dijangkau. Itu tiap hari makan kurma terus. Apa yang terjadi? Mudah sekali mengidap penyakit furunkel. Apa itu? Apa sih? Bisul. Karena darahnya kotor, karena kelembaban itu. Sehingga dalam klasik, kalau misalnya butuh kurma, itu dengan cara direbus untuk mengurangi kelembabannya tanpa mengurangi nutrisi yang kita butuhkan daripada kurma itu. Kalau tipe-tipe kering nggak apa-apa, ya. Tipe-tipe orang kering kurus, kering, ya, terus bibirnya kering, lidahnya juga tipis kering, bisa makan kurma. Tapi harus dikuatkan dulu limpanya, ya, supaya tidak belepotan nanti di area pencernaannya. Baik. Lembab ini dapat melemahkan yang qi, unsur panas, dan menyumbat aliran qi. Lembab yang dingin terutama, ya. Manifestasi yang biasa muncul adalah berat di kepala dengan pusing dan keletihan. Ini kuncinya adalah seseorang yang sering letih, lemah, lesu, itu lembab cenderung tubuhnya. Atau qi limpa itu sudah sangat drop. Nah, di sini ada poin teman-teman sekalian. Sempat beredar bahwa obat kimia dapat merusak tubuh. Mohon izin saya juga mengatakan bahwa herbal pun dapat merusak tubuh kalau tidak digunakan dengan cara yang benar. Obat kimia kalau digunakan dengan benar maka hasilnya juga bagus. Kalau herbal digunakan dengan benar juga hasilnya bagus. Ini berangkat dari sebuah hadis dalam riwayat Muslim. Nabi kita mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Obat baik bentuknya diminum, atau tubuh yang diistirahatkan, atau tubuh yang diterapi dengan sentuhan dan alat.
di akupuntur, di akupresur, di bivenom, di saya sebutkan semua ya, di topung, di PAZ, di semua teknik itu bisa ya. Tetapi ingat teman-teman sekalian, faida usiba ad-dawa'ud da', kalau pas pengobatan ini mengenai penyakit itu, bara'a biiznillah azza wa jalla, pasti sembuh dengan izin Allah. Mafhumul mukhalafah daripada hadis ini adalah kalau tidak pas nih obat, baik itu herbal, baik itu tibbun nabawi sekalipun ya, atau medis, kalau nggak pas maka nggak sembuh. Ini dalam ilmu pengobatan kita perlu bijaksana. Jadi kita memang perlu untuk terus belajar. Ya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, seandai kata seorang tabib tahu ketika ia memberikan satu obat kepada banyak pasiennya, maka mata mu'azzamuhum, kata beliau. Maka sebagian besar mereka akan sakit dan mati. Ya, ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka hati-hati teman-teman sekalian dalam hal pengobatan ini. Ya. Barakallahu fikum. Sendi nyeri dan berat. Nah ini yang penting yang berat-berat ya. Ini biasanya karena kelembaban. Mual, muntah, perut penuh dan nyeri pada area perut. Nanti perut itu terbagi menjadi 4 kuadran dan 8 regio. Nanti teman-teman bisa lihat di Google. Dan masing-masing titik itu punya arti secara organ dan punya arti secara jiwanya. Ini perlu waktu untuk ngobrolin itu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan kembali insya Allah. Kemudian selanjutnya ada kering. Penyakit yang karena kekeringan. Mudah-mudahan waktu kita cukup nih. Ini banyak terjadi pada musim panas yang panjang. Sehingga menyebabkan tanah-tanah menjadi kering. Kering mengkonsumsi cairan tubuh. Mengakibatkan kekeringan pada hidung, tenggorokan, dan mulut kering serta haus. Kulit kering dan pecah-pecah, rambut, tubuh kering, terjadi konstipasi dan jumlah BAK yang berkurang. Batuk kering dan terkadang dibarengi dengan riak, lengket, dan berdarah. Ini karena kering nih. Hati-hati nih teman-teman, ya batuk kering sampai berdarah. Oh sudah, kasih aja habatus sauda. Pertanyaannya nih teman-teman, ada yang nggak bisa memberikan jawaban kepada kami. Habatus sauda itu sifatnya apa? Yang belajar Kering dan tibbun nabawi. panas tadi, Ustaz. Iya, Kering dan betul. panas. Betul. Kering dan panas. Secara jiwa dia betul kering dan panas ya. Sehingga Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala, beliau berkata dalam saat beliau mengajarkan ilmu tibbun nabawi, babul hijamah, beliau mengatakan hadhihi al-habbatus sauda. Ini habbatus sauda digunakan pada kasus al-burudatu war-rutubah. Panas, dingin dan lembab. Dan tidak digunakan pada kasus sindrom panas dan kering. Kenapa? Madarat yang ditimbulkan habbatus sauda pada penyakit tipe panas dan kering akan besar ketimbang digunakan pada kasus sindrom dingin dan lembab. Jadi Nabi kita mengatakan inna fi habbatis sauda dawaun likulli da'. Ini diterjemahkan oleh para al-muhadditsun dan termasuk Syekh Muhammad Musa, beliau seorang muhaddits ya dari Yordania dan pakar tibbun nabawi di tempat beliau rahimahullah taala. Dawaun likulli da' adalah obat segala penyakit tipe dingin, bukan tipe panas. Ya, sehingga kita tidak saklek nih, oh ini obatnya habatus sauda aja. Sehingga ada orang yang sembuh dengan habatus sauda, malah ada yang sakit karena habatus sauda. Dan tentunya teman-teman sekalian, kita beriman dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Namun tata laksananya kita perlu bagaimana tafsiran daripada ulama kita radhiyallahu alaihim ajma'in. Batuk kering dan maaf ini sudah ya.
Lanjut kita ke api. Nah, api ini terdapat pada musim panas yang sangat panas juga, mirip dengan kering tadi. Namun uniknya dia bisa terjadi di musim manapun. Namun seringnya di musim panas ya. Seringnya di musim panas. Ini menimbulkan beberapa gejala seperti demam yang tinggi, surut pada mulut dan lidah. Nah, ini kalau di kedokteran ini kita khawatir terjadi kanker. Jadi cancer itu cenderung sifatnya panas secara tibun nabawi ya. Cenderung sifatnya panas. Secara ilmu holistik, dia biasanya panas secara jiwa tapi dingin secara badan. Maka konsep pengobatannya adalah menyentuh jiwa plus raga. Sentuhan-sentuhannya cenderung ringan, nggak boleh keras-keras ya, karena jiwanya bergejolak kalau di tekniknya dikasarin gitu ya. Gusi bengkak nih, beberapa waktu lalu nanya gusi bengkak ini karena api, ini dibekam bisa nih teman-teman nih. Tetap nanti melihat kondisi tubuh ya, ada darah nggak begitu. Jadi kepala, pengesti mata atau gangguan pada mata secara umum, gelisah, maniak, eksitasi, koma, dan delirium. Pada kasus lain menyebabkan gangguan darah. Darah tidak stabil menyebabkan kejang, epilepsi misalnya. Ini karena faktor api. Furunkel, karbunkel, dan lupus serta ulkus. Luka yang nggak sembuh-sembuh. Ini karena faktor api. Sehingga kalau kita tarik pada konsep al-hijamah saja, bekam saja, kira-kira dari 6 kategori ini, bekam apa yang bisa kita gunakan? Angin. Angin ini kita bisa gunakan bekam apa, teman-teman? Seluncur. Seluncur. Apa? Bekam Mantap. kering, Ustaz. Bekam angin, bekam kering. Bekam kering, ya betul. Kalau setelah kita seluncur, kok merahnya banget, boleh nggak kita bekam basah nih? Insya Allah bisa, Pak Ustaz. Iya, bisa. Tapi kalau kita seluncur kok nggak merah-merah, harus kita bekam apa? Tidak. Bekam api. seluncur. Ya, Bekam Bekam, kering. boleh. api atau di TDP ya. Karena kita kan menyeluncur itu sebenarnya kita mengguasa, menimbulkan efek panas tubuh. Karena di guasa kok nggak panas-panas, berarti tubuhnya sedang kekurangan panas, maka harus diberikan panas. Berjemur sinar matahari, di moksa, kemudian di TDP, di apa lagi nih? Ada yang menggunakan teknik setrika, teman-teman. Bebas lah ya, kalau teknik itu bebas. Yang penting konsepnya kita telah adaptasi. Kemudian kalau dingin, ternyata di punggungnya pasien kita ini kok dingin semua nih. Di seluncur juga nggak muncul-muncul. Berarti kita harus gunakan bekam Api. api, betul. Ya, udah mantap ya. Nah, ini juga bisa nanti dibalut minyak-minyak yang sifatnya hangat, yang ada kandungan serehnya misalnya, itu bisa. Bebas ya, nanti teman-teman bisa buat sendiri mungkin ya. Kalau orang tua kita dulu teman-teman pakai bawang merah. Itu kan panas tuh. Nah, itu memasukkan panas ke dalam tubuh. Kondisi dingin bisa dibekam basah nggak nih? Tidak, Ustaz. Nggak boleh. Tidak bagus. Secara Tibbun Nabawi tidak bisa. Walaupun secara medis nanti, penelitiannya ini kok, jurnalnya sudah terindeks ini dan bagus hasilnya, betul ya. Penelitian itu betul semuanya. Namun kalau kita kembalikan kepada konsep al-hijamah al-asasiyah yang memang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para ulama mengatakan bahwa al-hijamah itu adalah masud dam, menyedot darah. Kapan? Idza haja ad-dam, kalau darah itu sudah bergejolak dan panas, itu kita lakukan bekam. Kemudian panas, ada sindrom panas, ini kita gunakan bekam apa? Bekam basah, Ustaz. Bagus. Basah. Hijamah. Iya betul, hijamah. Fasdu masuk nggak nih? Fasdu masuk nggak nih? Bisa masuk.
Untuk penyakit tertentu mungkin Pak Ustadz kalau misalkan pas dok. Panas ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Panas. Nanti ada teknik lentik tuh, apa sih namanya ya? Ya, ujung bisa ya. Intinya adalah membuang panas dari dalam tubuh kita. Nanti dengan menggunakan syarqah itu bebas. Intinya adalah membuang panas. Bekam kering masuk nggak nih? Enggak, Ustadz. Bekam kering masuk nggak nih? Panas itu Bisa, kalau bisa teman-teman masuk. lagi masak air, ya betul bisa masuk ya. Logikanya bagaimana? Kalau teman-teman masak air dan air itu adalah darah, ketika air itu mendidih, yang panas air dan uapnya atau airnya saja tanpa uapnya? Uap Uapnya dan juga air. bisa masuk. Ya, uap dan airnya yang panas, maka bekam kering bisa masuk untuk membuang uap panas dari dalam tubuh. Tapi mungkin ada yang punya alat masak air uapnya dingin. Saya nggak tahu ya. Saya barakallahu fiik. Bekam api masuk nggak di sini? Enggak masuk, panas. Ya, panas. Kalau masuk malah kebakaran internal nanti. Nanti pada diagnosa lidah itu ada unik nih ya dari guru kami. Itu ada bagian ujung itu ada gunung, bagian tengah itu ada hutan, bagian belakang ada lautan. Ini kalau kita salah memasukkan teknik bisa kebakaran hutan. Seperti yang mudah-mudahan Allah angkat ya, musibah di Palembang itu sedang terjadi kebakaran. Ya seperti itulah. Kalau kebakaran hutan itu paru-paru jadi masalah. Uapnya banyak di paru-paru. Kalau di medis nanti kita khawatir terkena seperti penyakit pneumonia atau penyakit infeksi lain pada paru. Nasallallahu alaihi wasallam. Lembab, nah, kalau lembab ini tadi kita sampaikan bisa lembabnya dingin, bisa lembabnya panas. Kalau lembab panas apa yang kita gunakan teknik bekamnya? Hijamah. Ayo. Ya, hijamah itu yang kita lakukan hijamah yang mengeluarkan darah atau yang bagaimana? Ya, yang mengeluarkan darah karena panas. Ya, panas lembab kita bisa mengeluarkan darah. Kalau yang lembab dingin, Kenapa? kita mengeluarkan darah. Yang lembab dingin kita bekam kering aja. Ya, kering dan bisa dipanaskan juga. Bekam api. Bekam api. Bekam api, betul. Kalau kering, nah ini sindromnya kering nih, lidahnya kering, bibirnya kering, kulitnya kering. Kira-kira bekam apa yang masuk di sini? Ini bisa dibekam basah orang tipe kering? Enggak tahu. Iya, kan kering. Apanya yang mau dikeluarin? Kering, semakin Ini kering. seperti contohnya tanah ini ya. Ini mau diambil apanya tanah itu teman-teman sekalian? Orang semuanya kering ya begitu ya. Maka orang yang kering harus dinutrisi, diberikan rebusan kurma, buatkan ibu-ibu nih yang buatkan suaminya sayur-sayuran, ya, kaldu dan lain sebagainya enak nih, ya. Buah-buahan dan seterusnya. Madu juga enak nih. Kalau panasnya madu masih bisa masuk, mohon maaf ya. Kalau lidahnya retak-retak ya madu jangan dulu, capek limpahnya. Baik, kalau api ini bisa bekam basah ya tentunya ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Setelah itu kita masuk ke internal patogen. Ini ringkas ya teman-teman, tapi udah 1 jam ya. Afwan Ustadz, boleh tanya? Mari silakan, punten. Untuk yang tipe dingin tadi kan apa namanya bisa timbul penyakit dingin tipe panas. Bisa disebutkan contohnya apa ya? Penyakitnya gitu. Penyakit dingin tapi tipe panas maksudnya gimana tadi? Atau saya yang salah sebut ya? Ya, tadi disebutkan yang ginjal disharmoni dengan jantung. Kayak Oh, iya.
di ruangan AC tadi loh Ustadz, itu kan ada penyakit dingin tipe panas. Nah, saya bingung contohnya apa ya Ustadz? Eh, Nanti diluruskan ya teman-teman, mungkin saya salah sebut. Ketika suasana ber-AC yang terlalu lama ya, kita coba kembali ke dingin dulu aja. Paparan dingin yang terlalu lama ya, baik ya. Angin dingin yang terlalu lama, tubuh kita teman-teman sekalian itu punya konsep. Imun kita itu akan berkembang, imun kita itu akan kuat ketika unsur panas lebih dominan daripada unsur dingin. Tubuh kita itu akan kuat ketika unsur panas lebih dominan daripada unsur dingin. Ketika seseorang terpapar dingin yang terlalu lama, maka tubuh harus mengeluarkan banyak energi panas untuk melapisi tubuh kita agar tidak sakit dari patogen angin yang masuk. Jadi seakan-akan tubuh kita tuh mengeluarkan tameng yang panas dan itu keluar dari teri pemanas kita, itu tepatnya ada di paru, limpa sama ginjal, untuk menahan udara yang dingin itu masuk ke dalam tubuh dan membuat tubuh kita sakit. Kalau kondisi seperti itu ditambah dengan makanan yang sifatnya dingin, seperti sayuran-sayuran, dan seseorang yang punya rutinitas makan buah, gitu. Ada ya sekarang itu yang makan buah saja tanpa makan daging atau nggak makan nasi gitu ya. Buah-buahan itu sifatnya dingin, dan untuk mencerna buah-buahan itu butuh panas tubuh. Dalam kondisi ini panas tubuh harus panas tubuh harus keluar 2 kali lipat mencerna makanan dingin dan menghambat udara dingin agar tidak masuk ke dalam tubuh. Secara TCM, tubuh kita ini punya pemanas alami, yaitu jantung dan ginjal. Jantung kita itu seperti matahari yang memanasi bumi. Ginjal itu seperti magma bumi yang menghangatkan daratan. Ketika terlalu sering dengan kondisi seperti ini, sama halnya dengan olahraga di malam hari, nggak pakai baju misalnya, ya, ini akan mengkonsumsi banyak panas pada jantung dan ginjal, hingga pada suatu saat nanti ginjal padam, jantung apinya padam, dia menjadi dingin, biasanya pada ujung lidah itu putih teman-teman sekalian. Kemudian ginjalnya juga menjadi dingin. Nah, di sini seseorang punya imun yang sangat lemah biasanya. Bisa ditangkap di sini teman kita yang bertanya tadi? Contoh penyakitnya apa Ustadz? Contoh penyakitnya banyak. Misalnya kalau di area dada itu dingin karena jantungnya padam, itu penyakit pada paru-paru dan penyakit pada jantung itu sendiri. Nafas yang tidak beraturan, sesak nafas, kemudian rasa nyeri di dada, kemudian nyeri epigastrim, nyeri perut, kemudian makanan tidak tercerna, banyak ya nih kalau saya sebut ini. Kemudian gangguan pada pinggang, sering nyeri pinggang, mudah encok, HNP, kemudian masalah reproduksi, apalagi nih, kemudian BAB menjadi lembek dan berlendir, makanan yang tidak dicerna, mual muntah, banyak ya. Kalau yang khas nih, ciri khasnya itu biasanya gangguan pada pinggang. Jadi khasnya gangguan pada pinggang. Kemudian kalau panjenengan raba tuh bagian atasnya tuh bisa dingin, bawahnya panas, atau punggung bawah panas, atasnya dingin, atau semuanya dingin. Ada gambaran di sini teman yang bertanya tadi? Insya Allah Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Boleh, silakan. Untuk yang tadi yang tipe lembab, kurma kan kurang bagus kalau begitu saja dimakan. Tadi dijelaskan direbus ya Ustadz. Bagaimana kalau nabis? Penjelasannya. Baik. Baik. Saya mengajak teman-teman untuk
merenungi. Air itu sifatnya dingin atau lembab? Maaf, dingin atau panas? Air Dingin. dingin. Kurma lembab dan hangat. Hangat. Kalau di nabis itu kan semalaman ya biasanya ya. Semalaman. Kira-kira kurma itu sifatnya berubah jadi apa nih? Lembab dingin, Ustadz. Jadi Betul, dingin ya. jadi lembab dan dingin. Sehingga orang yang sariawan karena tipe panas, sariawan karena panas lidahnya merah, kasih nabis itu gitu. Kalau sariawan yang tipe dingin, ada sariawan tipe dingin nanti ya, dikasih itu ya parah nanti. Dapat analoginya teman kita yang bertanya tadi? Dapat, Ustadz. Kalau Baik, boleh, barang. ini Ustadz, dikasih daftar-daftar herbal sama sifat-sifatnya, Ustadz, buat guide-nya kita, jadi untuk menentukan kalau tipe ini bagusnya dikasih ini dan sebagainya gitu, Ustadz. Boleh, Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Kita coba buatlah nanti ya. Untuk sebagai bawaan saja, nanti teman-teman bisa rasakan. Ini kalau dimakan misalnya jahe, kalau saya makan kok tubuh saya jadi hangat, berarti jahe itu sifatnya hangat. Kemudian saya makan nabis kurma nih, tubuhnya kok jadi adem, berarti dia sifatnya adem. Nanti menyesuaikan dengan musim ya, musim sekitar. Misalnya sedang musim panas, berarti nabis kurma. Musim dingin, rebusan kurma. Seperti itu. Ini sebenarnya di 4 unsur ya. Ada panas, dingin, lembab, dan kering. Ya mudah-mudahan nanti kita punya waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang itu ya. Barakallahu fikum. Baik, barakallah, jazakallah khairan, Ustadz. Wa jazakumullah khair. Baik. Ini ada yang bertanya nih. Sebentar. Di chat. Memperpanjang sujudkah untuk memeluk liver? Bisa ya. Ini arahnya nanti sujud itu menyentuhkan dahi. Di dahi itu ada yintang ya. Nah, yintang itu kan titik ketenangan yang nanti langsung masuk kepada hipotalamus, dan hipotalamus itu nanti memiliki dia letaknya di tengah, masuk kepada jantung, karena jantung itu adalah rumahnya akal, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian nanti dibantu oleh liver, ginjal, oleh hati untuk memastikan akal itu waras. Gitu. Kemudian nanti di kepala itu diolah, lisan mengucapkan, tangan berbuat. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita bahas tentang otak dalam kedokteran klasik. Ada beberapa ucapan ulama juga tentang organ kepala. Ya. Baik. Kita masuk kepada yang kedua ya teman-teman sekalian. Udah di tempatnya sudah mau masuk jam 10:30 nih, Masya Allah. Ya, kita agak sedikit cepat ya. Ini murojaah nih teman-teman yang hadir, nampaknya yang pernah ikut food combining atau yang dari grup THM nih. Alhamdulillah. Nah, internal patogen. Terus terang saja, Tibbun Nabawi, kedokteran Arab klasik, dan TCM itu lebih banyak menilik dan mentitik beratkan perhatian pada internal patogen. Lebih mentitik beratkan pada internal patogen. Kenapa? Kalau dalam riwayat hadis Nabi kita mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk memperbaiki, meningkatkan kejayaan, kemuliaan, kesucian daripada akhlak. Akhlak itu tempatnya atau bermuara pada jiwa. Dan kita diajarkan dalam setiap hari berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan zikir. Sampai Allah mengatakan faiza faraghta fansab. Kalau engkau telah sampai pada waktu luang, segera cari ibadah baru.
Sehingga Muslim itu hidupnya mulia dari ibadah ke ibadah, ibadah ke ibadah. Ibadah itu kan jiwa, teman-teman sekalian. Karena raga kita diciptakan untuk merusak. Raga itu menua hingga nanti dimasukkan pada alam kubur, sedangkan jiwa kita itu semakin hari akan semakin mendewasa. Ya, semakin mendewasa, bukan menua jiwa kita itu. Dari masa kanak-kanak, dewasa, kemudian timbullah bijaksana. Nah, kebijaksanaan ini bijaksana secara internal, bijaksana secara alam semesta, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan hewan, bermuamalah dengan tumbuhan sekalipun. Ya. Karena segala sesuatu di atas muka bumi ini bertasbih. Walakin la, apa kata Allah Subhanahu wa taala itu? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak pernah bisa memahami dan mendengar tasbihnya semua ciptaan Allah di atas muka bumi. Ini semuanya tentang jiwa. Maka di dalam Tibbun Nabawi, Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan pertama kali penyebab penyakit yang pertama adalah maradul qalb. Penyakit yang ada pada hati. Baik, ini timbul daripada emosi alamiah tubuh. Apa itu? Rasa gembira, rasa marah, rasa murung, cemas, sedih, takut, dan terkejut. Semuanya ini normal. Dan semuanya ini disebut dengan baper. Dan baper itu sebenarnya bagus, teman-teman. Ya, tapi semakin ke sini itu dikatakan baper itu jelek. Baper itu sebenarnya kita bisa memahami, oh saya sedang marah. Saya tahu nih bagaimana cara saya supaya saya tidak marah. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak marah? Misalnya lagi marah nih, berdiri, duduk. Masih marah, rebahan. Masih marah, wudhu, istighfar, sholat. Itu kan dari agama kita seperti itu. Jadi udah ada cara-cara untuk menghindari itu. Karena ini semuanya adalah normal. Tapi kapan dia berlebih, di situ akan menjadi penyakit. Ya. Ketika berlampau dan tidak terkendali, maka dapat membahayakan tubuh, membahayakan jiwa dan ruh, dan akan mengganggu fungsi fisiologis tubuh. Sehingga dalam mempengaruhi luar. Ketujuh, emosi ini teman-teman dapat mempengaruhi canggung, organ jantung, usus kecil, limpa, lambung, paru-paru, usus besar, liver, kantung empedu, ginjal, dan kantung kemih. Termasuk nanti di sana otak, tulang belakang, dan reproduksi. Termasuk di sana nanti ada perikardium. Ya, dan itu semuanya akan terpengaruh oleh emosi ini. Juga dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas qi dan shi. Emosi yang berlebihan, emosi yang tidak terkendali akan menjadi satu sifat yang merusak qi dan shi. Maka emosi itu sebenarnya memiliki sifat dan karakter apa? Ada yang ingat mungkin? Emosi itu sifatnya cenderung panas atau dingin. Panas. Ya, emosi itu cenderung sifatnya panas. Walaupun dia tertawa terbahak-bahak. Kalau berlebihan menjadi panas. Dan panas punya sifat menguapkan cairan. Betul nggak nih? Kita pernah belajar IPA. Kalau matahari panas, maka dia akan menguapkan air yang ada di lautan. Sama ketika kita emosinya panas, emosinya menggebu-gebu, entah itu marah, kesel, jengkel, dan sebagainya, maka panas itu akan membakar tubuh kita dan mengeringkan cairan kita. Sehingga nanti ada orang stroke karena emosi yang terpendam, teman-teman. Ya, emosi yang terpendam. Sehingga tubuhnya menjadi kering, darahnya menjadi kering, energinya menjadi hilang. Nah, di sini dituliskan bahwa marah dapat melukai hati. Jagalah hati, jangan engkau kotori dengan amarah, dengan segala hal. Dosa itu juga panas, dapat melukai hati. Gembira dapat melukai jantung dan sendi.
Jangan salah teman-teman sekalian ketika melihat orang, kok dia hidupnya bahagia terus ya. Banyak orang yang hidupnya bahagia tiba-tiba sakit jantung. Makanya Muslim itu teman-teman selalu di tengah-tengah. Ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah. Melihat orang sukses kita mengatakan Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah dia. Kalau kita merasa ingin memiliki seperti dia, kita diajarkan juga oleh Nabi. Bagaimana caranya? Ya Allah berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepadanya dan berikanlah aku yang lebih baik daripada apa yang Kau berikan kepadanya. Ini jadi ghibtah. Ghibtah itu kita pengen ke apa yang orang lain dapatkan tanpa ada rasa iri supaya hilang misalnya kesuksesan. Ini diboleh dalam agama kita. Kemudian murung ini merenung, melamun ya. Biasanya pada orang yang terlalu banyak berpikir dan sedih mendalam dapat melukai paru-paru. Ini biasanya kalau sudah ke paru-paru, ini nanti masalahnya ke usus besar. Jadi orang yang gampang khawatiran itu pasti BAB-nya macet. Jadi BAB macet teman-teman sekalian. Ini kok nggak bisa BAB beberapa hari? Sudah dikasih enema kopi kok nggak bisa. Dikasih lidah buaya dicampur madu juga nggak mempan. Ternyata apa obatnya? Mandi hujan, jalan-jalan, sujud ketika malam, atau belajar membaca Al-Quran yang membuat kita menangis, berkunjung ke teman, menghindari orang-orang yang menyakiti, nanti BAB-nya lancar lagi. Ya, ini konsep ya, konsep refleksi sebenarnya. Baik. Kemudian rasa cemas ini dapat melukai limpa. Cemas melukai limpa. Maka orang cemas itu diajari nafas paru, diajari nafas panjang. Di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperpanjang sujud, memperbanyak tilawatul Quran, dan olahraga ya, olahraga yang nyaman. Nanti cemasnya akan hilang. Dan pastikan darah juga disupport, tonik darah gitu ya. Bisa dengan bayam merah. Umumnya makanan-makanan dapat menguatkan darah. Rasa takut dan terkejut dapat melukai ginjal. Maka Nabi kita mengatakan basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, karena itu dapat menguatkan jantung dan ginjal, dan jangan engkau buat orang takut karena itu dapat melukai ginjal dan mendisharmonisasikan antara ginjal dan jantung. Biasanya nanti akan masalah pada pencernaan. Makanya sekarang ini banyak orang sakit pada pencernaan. Itu karena takut masa depan, nanti anak sekolahnya gimana. Ya mau gimana lagi ya, rupiah kita juga anjlok ya saat ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sekilas tentang emosi. Walaupun ini secara pengkajian nanti kita bisa masukkan pada using 5 unsur. Jadi secara umum seperti itu ya, jadilah orang yang senang dan tenang. Ada kalimat yang bagus dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, saya selalu senang dan tenang. Yang pertama, rizkiku sudah diatur oleh Allah dan tidak akan pernah salah alamat begitu. Sehingga saya tenang karena rizkiku akan selalu datang bagaimanapun caraku dan aku harus terus belajar saja. Jadi ibadah saja begitu. Kemudian yang kedua, aku senang dan tenang karena ajalku telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak maju, tidak mundur, maka aku fokus untuk ibadah sampai pada titik di mana ajalku datang dan aku mati. Ya, dan kita seperti itulah ya di dunia ini. Ya, kita tetap bekerja ya. Sebagai seorang ayah, menjaga, mendidik, mencari nafkah. Sebagai seorang ibu juga demikian, menjaga rumah, menjaga harta yang dititipkan, dan terus kembali kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada penyakit golongan ketiga. Penyakit golongan ketiga ini teman-teman, ini karena kesalahan pola hidup yang tidak sehat, stres,
tekanan serta kekurangan latihan fisik. Kekurangan latihan fisik ini bisa menyebabkan penyakit karena latihan kardio, latihan rangka itu memicu panas tubuh. Tadi kita sebutkan bahwa panas tubuh sebagai dasar tubuh kita bisa menjadi kuat. Kalau kekurangan latihan fisik itu seperti motor yang nggak pernah dipanaskan, olinya jadi kental dan dingin mesinnya, aki jadi mati juga biasanya. Maka harus tetap ada olahraga ya. Dan itu ada perintah dari Allah Azza wa Jalla. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail, dan seterusnya. Ya, teruslah kalian berlatih untuk mempersiapkan diri dengan olahraga ya. Kalau di dalam sunnah berenang, berkuda dan memanah yang arahnya menguatkan raga. Sehingga Nabi kita juga mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Yang kuat dan lemah itu baik di sisi Allah. Namun Allah sangat senang dengan mukmin. Kuat fisiknya, kuat juga mental dan jiwanya. Tapi ini saya garis bawahi. Kuat mental itu bukan berarti kita senonoh dengan orang lain, merasa jago di depan orang, karena itu adalah bagian daripada kesombongan. Walaupun kita tidak mengaku sombong, tapi itu Allah tidak suka. Allah suka orang-orang yang tunduk, rendah hati, tutur kata santun, ya, dan tidak merugikan orang. Faktor pemicunya teman-teman, ini ada perilaku yang salah, pola diet yang salah, karena musibah, lingkungan, dan juga karena keturunan. Contoh salah diet adalah makan berlebihan. Ya, makan berlebihan ini menjadi masalah teman-teman sekalian. Sebagaimana tadi kita sebutkan perkataan daripada Ibnu Hasan Burjani, itu dapat merusak hati dan dapat merusak akhlak dan adab. Banyak makan ya. Dan kalau makannya bagus bagaimana? Insya Allah tetap akan bagus ya. Jadi salah diet ini karena pola makan yang buruk, makan segala ya, jadi pemakan segala. Kemudian makanan dengan nilai gizi yang buruk ini juga menjadi faktor penyakit. Diet yang tidak sesuai dengan kebutuhan energi. Nah ini butuh penjelasan. Mohon maaf ya. Kalau teman-teman menjadi seorang pendidik, seorang guru olahraga, kemudian menggunakan pola sehat, pagi makan buah, siang makan ubi, malam makan buah. Kira-kira cocok nggak untuk seseorang yang melatih olahraga? Ini logika aja nih teman-teman. Cocok nggak kira-kira? Enggak. Cocok. Kurang. Iya, pasti kurang teman-teman sekalian. Ketika kita berolahraga itu kita butuh karbohidrat, butuh protein yang tinggi, butuh energi panas untuk tubuh kita. Bagaimana caranya? Kalau seseorang pagi makan sayur dan buah, saya tidak ingin menyinggol ya, mohon maaf kalau kalimat saya ini salah dan saya beristighfar kepada Allah. Secara logika kita butuh energi yang kuat. Misalnya nih pada teman-teman yang punya sawah, ajak sawah itu butuh energi yang kuat. Tapi kalau makanannya sayur dan buah setiap hari, sayur dan buah itu sifatnya apa teman-teman? Dingin. Dingin. Padahal Ci itu sifatnya apa nih? Nah ini Panas. TCM. Ci itu Panas. sifatnya panas. Kalau calon energi yang dimasukkan adalah dingin selalu, kira-kira Ci terbentuk nggak ya? Tidak. Ci tidak akan terbentuk. Nanti yang kalah adalah ginjal dan jantung. Ya, adalah ginjal dan jantung. Teman-teman yang pernah belajar kungfu Shaolin atau bela diri lain, itu di perguruan itu makan daging. Kadang nggak makan sih ya. Beberapa keadaan itu tidak makan. Untuk apa? Untuk mengetes ujung kekuatan seseorang. Tapi itu diajak makan daging, telur, apa membuat energi panas pada tubuh.
yang pernah belajar bela diri, nanti di sana ada namanya energi udah, energi nat. Dan itu biasanya keluar ketika pagi hari, nat itu keluar di malam hari, dan itu sama-sama memiliki efek panas. Kalau mukul itu kalau energinya nat itu dipukul nggak memar tapi di dalamnya hancur. Ini bukan ilmu hikmah ya, tapi ini ilmu pernapasan. Ini ilmu pernapasan untuk menimbulkan panas di dalam tubuh. Seperti itulah ya kira-kira. Sehingga teman-teman yang punya aktivitas banyak, ya aktivitas pagi ngajar misalnya nih teman-teman praktisi, paginya nerapi sampai malam, jangan nggak apa-apa ya. Jangan nggak apa-apa. Kalau tidak nanti jantung dan ginjalnya kena nanti, kasihan repot nantinya. Makan makanan yang kotor, minuman yang tidak sehat ini juga dapat menyebabkan penyakit pastinya. Ya kalau teman-teman punya sepeda motor, dibelikan spare part yang terbaik untuk kita, dikasih apa adanya kan begitu ya. Kelelahan dan stres. Nah, stres ini ada internal, ada eksternal, atau stres ada yang nyata, pekerjaan yang berbentuk physically, misalnya pekerjaan kantor ya. Ada stres yang sifatnya imaterial atau stres karena perasaan sekitar, kunjungan teman dan lain sebagainya. Ini juga dapat menimbulkan penyakit. Yang dapat memperparah dan menimbulkan ini sebenarnya adalah beberapa poin berikut seperti pola istirahat yang buruk. Ini dapat menyebabkan kelelahan dan stres. Nah, di sini kita bisa meluruskan sebagian pendapat, wah saya lagi stres nih, nanti malam begadang. Nah, ini jadi masalah baru nanti. Karena justru ketika kita begadang, racun makin menumpuk, endorfin terblok, kortisol yang membanjiri, stres makin tinggi. Bahaya ya. Sehingga Nabi kita itu menyarankan istirahat ba'da salat al-isya, kemudian nanti bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Itu ada penelitian ya teman-teman sekalian, itu luar biasa sekali. Yang stroke nih, teman-teman yang punya pasien stroke, anjurkan senyum dan bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Stroke, diabetes, cancer, wajib. Ya, begitu penelitian yang disampaikan oleh salah seorang dokter. Kemudian tekanan dalam pekerjaan, kemudian banyaknya target dan buruknya mekanisme coping. Banyak target ya. Banyak target ini kalau tubuhnya fisiknya kuat nggak apa-apa. Tapi kalau banyak target tapi fisiknya lemah, nggak pernah olahraga, makanannya nggak teratur, ya nanti akan rapuh. Nah, biasanya kalau orang banyak target dan tubuhnya rapuh, itu biasanya kalau dinasihatin itu ngeyelan. Mohon maaf ya teman-teman, tapi ini apa adanya. Jadi biasanya ngeyelan. Sudah dikasih tahu ini, saya kan begini dan begini. Biasanya pasien itu ngeyelan biasa. Allah Ta'ala alam. Kemudian berikutnya lagi kekurangan latihan fisik, olahraga optimal mampu mereduksi patogen dari dalam tubuh. Keringat itu kan membuang panas. Keringat itu membuang panas. Musibah, kecelakaan, luka traumatik, gigitan dan sengatan berbisa, keracunan makanan, minuman atau traumatik akibat bahan kimia ini juga dapat menyebabkan penyakit. Terakhir ini ada penyakit golongan keempat teman-teman sekalian, dan umumnya karena hasil produk dari kelainan organ tubuh kita. Jadi biasanya organ tubuhnya sudah lemah. Apa yang terjadi ketika tubuh organ kita lemah? Ini darahnya menjadi kental, kemudian buruk dan stagnasi. Itu biasanya segera banyak bergerak. Kemudian kelainan fungsi zangfu, fungsi organ ini akan mengeluarkan atau menghasilkan cairan yang buruk, menghasilkan cairan yang
buruk. Cairan yang buruk ini teman-teman sekalian dapat menyebabkan gejala-gejala seperti radang sendi. Radang sendi ini karena kelemahan limpa paru, limpa secara khususnya. Radang sendi, sehingga kalau di tradisional itu pengapuran tulang itu nanti dikuatkan limpanya, diperbaiki organ limpanya. Ini ada kisahnya secara tibbun nabawi. Kenapa limpanya yang dibenahi? Kebetulan ayahanda saya beliau sempat kena osteoartritis, pengapuran tulang. Alhamdulillah sekarang sudah bisa olahraga lagi. Beliau suka tai chi dan qigong, ya, Masya Allah beliau. Dan semoga Allah merahmati semua orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tidak. Baik, ini teman-teman secara sekilas ya, pun ternyata cukup lama juga ya. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya coba ke chat. Izin live, oh boleh. Habis paket. Jadi salah saya share di ya. Ada suaranya, Mas Noni. Alhamdulillah ada suaranya nih. Baik, ada yang ingin bertanya teman-teman? Kalau tidak, kita tutup aja nih kelasnya. Seperti sudah jam 10:30 lebih. Baik, apabila tidak ada ya, karena ini hanya sebagai murojaah saja teman-teman sekalian, dan mohon maaf ya apabila banyak kesalahan dalam penyampaian obrolan pada malam hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan ngobrol di grup ya. Dan nasihat saya untuk diri saya pribadi dan teman-teman semua, jadilah manusia yang waras dan wiris. Kita tahu kapan tubuh kita butuh istirahat, kita tahu kapan tubuh kita butuh makan, butuh minum, pekerjaan tubuh kita seperti apa, kita sesuaikan. Kita terus sesuaikan apa yang tubuh kita maukan. Jangan sampai jiwa kita menolak padahal tubuh kita sedang membutuhkannya, seperti seseorang yang sangat kantuk di malam hari namun dia sengaja untuk tidak memberikan hak pada tubuh. Ya teman-teman sekalian, kita akan ditanya bagaimana cara kita menjaga dan mengayomi tubuh kita sehingga tubuh kita bisa menjadi sehat dan baik. Ada sebuah kisah dari Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala. Suatu ketika beliau datang kepada seorang raja, dan singkat cerita anak beliau meninggal di tempat karena ketendang kaki kuda kerajaan. Lalu beliau tanpa ada tetesan air mata, beliau memandikan jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya. Ketika beliau turun di pemakaman, kaki beliau terkena penyakit yang mohon maaf saya belum tahu bahasa medisnya, tapi di dalam bahasa Arab disebutkan dengan penyakit ghargharina. Nah, penyakit ghargharina ini teman-teman itu ada bakteri atau sejenis itu yang berada di tanah. Ketika penyakit ini mengenai kulit, maka kulit itu akan membusuk dalam waktu yang singkat. Ghargharina. Saat itu beliau harus diamputasi. Ketika beliau terkena ghargharina ini, sang raja memanggil para atibba, para dokter untuk datang ke kerajaan. Beliau berpesan untuk menyembuhkan dengan ilmuwan kedokteran kalian. Tamu saya Urwah bin Zubair, seorang ulama besar ini. Kemudian para tabib mengatakan ini tidak ada obatnya wahai Tuhan kecuali kami. Ini kakinya dipotong Urwah bin Zubair, karena kalau tidak ini bisa menyebar ke tubuh Anda dan Anda akan mati. Singkat cerita, dipotonglah kaki beliau Urwah bin Zubair dengan kisah yang sangat luar biasa. Setelah proses pemotongan selesai, beliau pingsan waktu itu karena memberhentikan darah kala itu dengan minyak panas. Kemudian beliau meminta, datangkan kaki saya yang tadi kalian potong, dan beliau bersumpah atas nama Allah, alhamdulillah ini kaki saya tidak pernah gunakan
kemaksiatan selama 40 tahun. Umur beliau waktu 40 tahun. Kemudian saya kembalikan kamu kepada Allah dalam keadaan yang suci. Jika kita punya tubuh ini, teman-teman sekalian, mari kita jaga bersama-sama sehingga ketika ia tertanam di dalam bumi, kita bisa mempertanggungjawabkan bagaimana kita menjaga tubuh kita ini dari makanan-makanan yang salah, pola hidup yang salah, dan dari hal yang dapat membuat tubuh kita menjadi sakit dan cedera. Demikian teman-teman, Allah Ta'ala ala fa'alam. Apabila banyak kesalahan murni datang dari kebodohan saya, dan saya insya Allah akan terus belajar, dan apabila benar dan bermanfaat itu datang dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup obrolan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.